Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau pendidikan kita dibiayai negara, artinya kita punya utang budi seumur hidup? Nah, baru-baru ini, sebuah postingan simple di media sosial sukses bikin heboh satu Indonesia. Topiknya sensitif banget, soal nasionalisme, uang pajak kita, dan pilihan hidup pribadi. Yuk, kita kupas tuntas kontroversinya. Di tengah-tengah perdebatan yang lagi panas-panasnya, malah muncul komentar dari pejabat tinggi, Menteri Keuangan loh, yang seolah-olah nambahin bensin ke api. Sebuah prediksi yang tajam yang bikin semua orang jadi bertanya-tanya. Pertanyaannya jadi jelas kan? Siapa sih yang dimaksud bakal nyesal? Dan nyesel kenapa? Nah, buat jawab itu semua, kita harus mundur sedikit. Lihat dari mana semua ini bermula. Kita mulai dari bagian pertama, sang penerima beasiswa dan postingannya yang jadi viral. Semuanya itu berawal dari sini. Cuma sebuah foto keluarga yang kelihatannya biasa aja. Seorang ibu dengan bangga cerita kalau anaknya baru jadi warga negara Inggris. Tapi postingan ini, tanpa disadari, kayak mencolek sesuatu yang dalam banget buat orang Indonesia, yaitu rasa nasionalisme. Dan disinilah letak masalah utamanya. Beasiswa yang dimaksud itu dari LPDP. Ini bukan beasiswa dari perusahaan swasta ya. LPDP itu dananya dari uang pajak kita semua. Bisa dibilang, ini investasi dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan harapan besar, mereka yang dikuliahkan bakal balik lagi untuk membangun negeri. Biar lebih jelas, ini dia orang-orang yang ada di pusat ceritanya. Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya Arya Iwantoro. Keduanya ini orang-orang pinter loh, lulusan universitas keren di Belanda, dan itu semua berkat beasiswa LPDP yang dibiayai oleh negara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, di mana isu ini meledak jadi perdebatan publik soal nasionalisme. Reaksi netizen di media sosial itu cepat dan wah keras banget. Kata-kata kayak kacang lupa kulit atau pengkhianat langsung berseliweran. Pertanyaan intinya jadi begini, etis nggak sih pakai uang rakyat buat sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, tapi habis itu nggak pulang untuk mengabdi? Nah, ini dia jantung perdebatannya. Apakah beasiswa negara itu hadiah yang kita terima begitu aja, tanpa syarat? Atau ini semacam kontrak sosial? Secara hukum sih jelas, kontrak LPDP mewajibkan penerimanya pulang. Tapi perdebatan ini jauh lebih dalam dari itu. Udah masuk ke ranah moral. Apakah ada kewajiban tak tertulis buat mengabdi seumur hidup? Buat banyak orang jawabannya adalah iya, dan itulah yang bikin mereka marah. Lanjut ke bagian ketiga. Menariknya, di saat publik ramai soal emosi dan nasionalisme, pemerintah justru merespons dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Jadi, alih-alih ikut berdebat soal kewajiban moral, pemerintah malah ngomongin soal ekonomi. Mereka cerdas banget mengubah narasi. Fokusnya digeser. Ini bukan lagi soal satu keluarga, tapi soal seberapa percaya diri kita dengan masa depan ekonomi Indonesia. Ini bukti pertama yang mereka sodorkan, pertumbuhan ekonomi. Angka 5,11% itu bukan angka kecil loh, artinya bahkan saat ekonomi global lagi nggak menentu, ekonomi Indonesia justru diprediksi akan tetap melaju kencang, bahkan lebih cepat dari banyak negara lain. Bukti kedua, cara negara kita mengelola uang. Angka defisit 2,92%. Gampangnya gini, ini tuh nunjukin kalau pengeluaran negara kita nggak jor-joran dan masih terkendali banget dibanding pemasukan. Ini sinyal kalau fundamental ekonomi kita itu sehat dan stabil. Jadi, semua data tadi adalah dasar dari prediksi menyesal dalam 20 tahun itu. Itu bukan ancaman ya, tapi lebih ke sebuah pernyataan optimis. Keyakinan bahwa dalam 2 dekade ke depan, Indonesia akan jadi negara yang sangat prospektif, sampai-sampai siapapun yang memilih pergi sekarang mungkin akan berpikir ulang soal keputusan mereka. Oke, bagian terakhir. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini soal apa sih sebenarnya? Pada akhirnya, semua perdebatan ini mengerucut pada benturan 2 ide yang sama-sama kuat. Di satu sisi, ada hak kebebasan individu. Hak kita untuk memilih mau tinggal di mana, mau jadi warga negara mana, demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, ada yang namanya tugas nasional. Semacam tanggung jawab moral untuk membalas budi kepada negara dan masyarakat yang sudah berinvestasi pada kita. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Dan jujur, nggak ada jawaban yang gampang untuk ini. Ini dilema yang dihadapi banyak negara maju. Nah, menurut Anda, di mana seharusnya kita menarik garis batas antara kebebasan pribadi dan kewajiban pada negara?